drone Ukraina kembali menggempur wilayah selatan Rusia. Serangan merusak sejumlah fasilitas energi strategis termasuk terminal minyak dan gas. Militer Ukraina dan Dinas Keamanan Ukraina mengonfirmasi bahwa drone mereka menyerang sejumlah target di Rusia. Serangan menargetkan fasilitas minyak dan gas di wilayah Krasnodar, serta fasilitas pengolahan dan pompa minyak di wilayah Volgograd. Salah satu target utama adalah terminal dan menghantam 5 tangki bahan bakar, serta 2 fasilitas bongkar muat minyak. Serangan memicu kebakaran di area penyimpanan dan depot transportasi kargo. 1 orang dilaporkan tewas dalam serangan Ukraina ke Rusia. Sebuah pesawat pembom strategis militer Rusia jatuh saat penerbangan latihan di wilayah Irkutsk, Siberia. Jatuhnya pesawat pembom strategis Rusia Tu-22M3 jatuh ke tanah di desa Kamenka, diikuti kepulan asap tebal yang membumbung tinggi dari lokasi jatuhnya pesawat. Diduga kecelakaan pesawat akibat kegagalan mesin. Terkait insiden ini, keempat awak kapal berhasil melontarkan diri dengan selamat. Pesawat pembom supersonik era Soviet ini telah digunakan Rusia dalam operasi tempur di Suriah dan Ukraina. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda menyaksikan Breaking Goals yang menghadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 bersama saya Anita Dewi. Pemirsa, pertandingan syarat gengsi akan tersaji di grup I Piala Dunia 2026 saat Prancis menantang Senegal. Tidak hanya sekedar perebutan 3 poin, laga ini juga menghidupkan kembali memori kejutan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan perjanjian antara Iran dan Amerika telah selesai dan akan ditandatangani hari Jumat. Namun Pezeshkian juga menyebut ada keinginan musuh untuk membuat kekacauan dan perang dengan Iran. از قبل دادیم این اتفاقاتی که رخ داده به خاطر اختیاراتی بود که داشتن. چرا تو مملکت در رابطه با اداره کسی اعتراض نکرده؟ برای اینکه استاندارا کار کردن، فرماندارا کار کردن و کمک کردن. همه جا مشکل وجود داشته ولی در سیستم اداری وقتی اینا تصور میکردن وقتی به جنگن کشور به هم میریزه. کشور به هم میریزه یعنی چی؟ یعنی بازار، یعنی ادارات، یعنی سیستم به هم ریخت. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah rumor bahwa Iran akan mendapatkan kompensasi. Kepastian ini diunggah di akun media sosialnya. Dalam unggahannya, Trump menyebut Iran setuju untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir. Trump memastikan isu bahwa Amerika Serikat akan membayar kompensasi ke Iran sebesar 300 juta dolar Amerika. Merupakan berita palsu yang sengaja disebarkan. The entire area. Oh, there. Bibi! Jangan!
واحد يحكم الناس، واحد بيحكم كل الناس، يجي ينتجوا منه، يجوا واحد حكيم يحكم كل الناس، بداوي كل Palu, Sulawesi Tengah diguncang gempa magnitudo 6,7. Getaran gempa dirasakan hingga ke Sulawesi Barat, Selatan, dan Gorontalo. Sepakat berdamai dengan Iran, Amerika Serikat hentikan blokadenya terhadap Selat Hormuz. Ratusan warga berebut TP dan hasil bumi dalam tradisi Suruan atau Malam 1 Muharram di Sidoarjo, Jawa Timur. Drone pejuang Hizbullah kembali menargetkan tank Merkava milik Zionis Israel di Lebanon Selatan. Serangan ini membuat kendaraan militer hancur. Pesawat tidak berawak atau drone ababil milik pejuang Hizbullah kembali menargetkan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Kali ini, tank Merkava milik Israel hancur setelah diserang drone Hizbullah. Serangan drone Hizbullah banyak menargetkan kendaraan militer dan tentara Israel yang berada di wilayah pendudukan Lebanon Selatan. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi serangan drone Hizbullah. Sejumlah cara dilakukan untuk menghalau drone Hizbullah, termasuk menggunakan pelindung jaring. Jelang kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat, Israel terus melancarkan serangannya ke Lebanon Selatan. Kali ini, Israel menargetkan jurnalis yang sedang bertugas. I'm in Kfar Tebnit area. I just arrived to... Seorang jurnalis dan koresponden perang Press TV, Hadi Hotai, terluka akibat serangan drone Israel. Saat kejadian, Hadib sedang bertugas di bundaran Arnaon Yohmor Fartepnit dekat Nabitieh, Lebanon Selatan. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang menyasar dirinya. Padahal saat itu Hadi sedang menggunakan rompi dengan helm bertuliskan Press. The Israelis did try to destroy the entire area. Serangan ini membuat Hadi tergeletak di jalan. Hadi pun terkena 6 pecahan peluru. Ay! Ay! Ya Ali! Ay! هذا استهداف لصحفيين هيدا استهداف متعمد لصحفيين ما كان معي حدا بالسيارة ما كان في حدي حدا ما كان في قدامي حدا ما كان في وراي حدا درون كبت القنبلة علي كان فيها تكبة مثل وقت الاسناد ووقت الهول متعودين عليهم نحن لهالدرونات يعني برمت هيك فجرت وراي وقعت على الارض ما عادش قدرت اتحرك جري فقدت السيطرة عليهم هلا الحمد لله بس لانه الاصابات يعني على ضربة الشظايا فاتوا بجري من ورا ما عادش قدرت اتحرك ضليت اسحاف لحد ما اجوا الشباب جابوني. Insiden ini terjadi di tengah ketegangan berkelanjutan di perbatasan Lebanon dan Israel. Serangan kepada jurnalis yang menggunakan pengenal Press melanggar hukum internasional.
Keluarga-keluarga Lebanon yang mengungsi kembali ke rumah setelah kesepakatan Amerika-Iran, mobil-mobil dengan barang bawaan yang melintas melewati pos pemeriksaan Angkatan Darat Lebanon. Keluarga-keluarga Lebanon yang mengungsi kembali ke rumah setelah AS Iran sepakat damai. Para pengungsi yang berlindung di kota Sidon, Lebanon Selatan mulai kembali ke desa dan kota mereka di distrik Nabatiyeh pada hari Senin. AS dan Iran mengumumkan sepakat untuk menghentikan operasi militer di semua lini, termasuk Lebanon. Mobil-mobil yang syarat dengan barang bawaan terlihat melintas di Haboj dan sepanjang jalan Zafna Nabatiyeh, melewati pos pemeriksaan Angkatan Darat Lebanon di Kafruman. بلدنا مرفوعنا الراس بفضل ايران ونبي بري مش دولتنا بعتنا وبيتراب ودم الشهداء راجعين بفضل دم الشهداء اسرائيل ما فيها علينا ما فيها يا اهل الجنوب. Mobil, bus, dan truk kecil yang berisi barang-barang melintasi jembatan saat pengungsi kembali ke rumah mereka. Warga Lebanon tampak lega dan gembira, sementara bendera Hizbullah dan Gerakan Amal berjajar di beberapa bagian rute. Namun tentara Lebanon menghimbau warga untuk berhati-hati saat kembali ke desa dan kota perbatasan selatan, mengingatkan warga dari resiko pelanggaran dan serangan dari Israel. Pasukan dan pemukim ilegal Zionis Israel menghancurkan rumah warga Palestina di selatan Hebron, tepi barat. Alat berat bulldozer dikerahkan pasukan dan pemukim ilegal Zionis Israel untuk menghancurkan rumah warga Palestina. Kali ini satu unit rumah warga di kawasan Akziwe, Timur Yatta, Selatan Hebron hancur dirobohkan paksa oleh alat berat. Pasukan dan pemukim ilegal Israel secara berkala melakukan perobohan, penggusuran, serta penyitaan bangunan dan rumah warga Palestina di wilayah Hebron, tepi barat. Aksi ini dilakukan demi perluasan permukiman ilegal Zionis Israel. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali Aini Sore hari ini dengan informasi Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد خدمات ناوبری حفاظت از محیط زیست احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Dilaporkan syahid dan sejumlah orang lainnya terluka akibat ditembak tentara teroris Israel di kamp pengungsi Jabalia Gaza. Keluarga korban histeris mengantarkan jenazah ke rumah sakit.
Keluarga dan kerabat korban histeris saat menyaksikan anggota keluarganya meninggal dunia secara tragis akibat serangan brutal Israel. 4 warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka setelah ditembak tentara Israel di kamp pengungsi Jabalia, Gaza. Warga Palestina menentang penjajahan Israel dan mengaku tak tahan lagi melihat korban sipil terus berjatuhan hampir setiap hari. احنا مش مناظرين، احنا ضد العنصرية، احنا شعب ازهقنا الحرب، وقت تشمل العبادة، احنا صار عندنا عبادة، كل يوم شهداء، كل يوم جرحى، احنا ازهقنا يا رب، عفك يا رب، احنا ازهقنا يا الله ازهقنا يا رب، كل يوم نبدع شهداء، كل يوم شهيد ورا شهيد، كل يوم إصابات، كل يوم جرحى، مش لاقيين حاجة. Menurut otoritas kesehatan Palestina, lebih dari 72.000 orang tewas akibat serangan Israel di Gaza. Sementara itu, lebih dari 72.000 orang terluka. Seorang dokter dan putranya gugur akibat serangan udara Israel di Gaza, Palestina. Keduanya diserang saat sedang duduk di atap rumah mereka untuk mengisi tangki persediaan air keluarga. Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1990